sekarang kegiatan ini bagaimana kira-kira tanggapan Bapak Pak dengan ekonomi sekarang ini Pak? Iya, kalau dengan situasi saat ini aku memang sangat butuh peran pemerintah. Ya, seperti banyak dari contohan. Kita sekarang sudah mulai menghadapi cuaca yang ekstrim. Jadi otomatis ya paling tidak pemerintah butuh peran besar dalam hal ini. Bagaimana membuat pola pikir dan mindset masyarakat agar keluar dari zona yang sangat sulit ini dalam zona nyaman. Otomatis kita tidak bisa berdiam diri saja dengan situasi ini. Paling tidak ya kita berupaya bagaimana dengan kemarau yang berkepanjangan 6 bulan sampai 7 bulan begini, ya bagaimana kira-kiranya kita agar bisa tetap dapat bekerja dan tetap bercocok tanam dengan upaya apa yang harus kita lakukan. Gitu. Contohnya bagaimana kira-kira itu Pak? Satu contoh ya, kan beberapa hal banyak kita lihat, contohnya irigasi mandiri. Ya, kalau seandainya masyarakat sadar dengan bagaimana pentingnya irigasi mandiri itu, ya paling tidak kita tidak menunggu dengan cuaca-cuaca ekstrim seperti ini. Jadi setiap harinya kita bisa bekerja dengan adanya pengairan, dengan adanya bisa kita upayakan pengairan. Jadi otomatis ya kita bisa bercocok tanam tidak menunggu cuaca hujan. Kira-kira tanaman apa lah yang cocok dalam situasi ekstrim seperti ini Pak, dan pengairan irigasi yang tentunya bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ya jadi tergantung juga sih. Kalau menurut saya ya sudah seharusnya kita mengubah mindset dan pola pikir kita sekarang. Ya. Jangan diam di tempat saja. Kita harus berusaha penuh bagaimana kira cara kita untuk bercocok tanam ini agar jangan ketergantungan kepada situasi ekstrim yang sekarang. Jangan ketergantungan. Kalau kita tetap ketergantungan terus dan mempertahankan budidaya tanam itu aja terus, otomatis secara ekonominya kita akan kewalahan pastinya. Jadi di sini butuh kita peran pemerintah membuat contoh-contoh demo-demo kepada masyarakat bagaimana sebetulnya bercocok tanam itu dengan baik agar ya masyarakat ini bergerak walaupun di musim kemarau. Jadi dengan situasi ekonomi sulit dan kemarau yang berkepanjangan ini Pak, dalam sistem dagang yang sekarang ada ini, bagaimana pendapat Bapak? Ya otomatis ini seperti hulu air ya. Kalau hulunya kering di atas, semua bakal kering ke bawah. Ini yang harus serius yang perlu kita sangat-sangat pikirkan. Ya bagaimana situasi dalam bercocok tanam berbudaya bercocok tanam masyarakat ini agar terbantu. Karena kalau kita terpertahankan dengan situasi sekarang, apalagi mayoritas 80% di sini kan di Kecamatan Tiga Pinangan kita kan mayoritas jagung. Ya, 80% jagung. Ya kalau kita mengharapkan penghasilan dari jagung terus, maka ini menurut saya sih sudah sangat-sangat berat. Sudah sangat-sangat berat kalau kita tidak berusaha untuk mengubah pola pikir kita ke arah yang lebih baik. Jadi harapannya Pak, bagaimana ke depan? Harapan saya selaku petani ya, untuk perkembangan sistem budidaya tanam jagung ini kiranya pemerintah ikut sertalah, turut sertalah memikirkan bagaimana kira-kira ya supaya ya masyarakat itu dapat dididik melalui irigasi mandiri, ya dididik melalui pengairan. Jadi otomatis kalau pemerintah buat contoh yang baik kepada masyarakat, otomatis masyarakat yang sanggup untuk membentuk satu irigasi mandiri kan bisa ikut.
itulah kalau menurut saya. Supaya jangan begini-begini terus. Karena kuncinya adalah kemakmuran Tanah Karo itu adalah kemakmuran pemerintah. Dari Tapi petani juga. ya, jadi kalau pemerintah tidak memikirkan hal-hal seperti ini, apalagi dengan kemarau yang berpanjangan seperti ini, otomatis masyarakat pun semakin tidak tahu arah, bimbang gitu loh, Pak Bun. Ya. Nah, jadi saya lihat juga situasi anak-anak muda sekarang ini kan krisis sosial juga karena banyak ya saya dapat berita narkoba juga banyak gitu Pak, judi. Jadi itu berpengaruh dengan ekonomi yang sulit seperti ini. Ya kalau maunya Bapak lah pribadi, bagaimana menanggapi kemakmuran kaum muda Pak? Ya kalau kita lari ke sana sih, kalau menurut saya saran saya ya paling tidak untuk mengubah segala sesuatu ini paling tidak kita hanya bisa meningkatkan kerohanian lah di bidang kerohanian. Karena apapun ceritanya, ya, kalau kita tanpa mendidik seseorang itu perubahan mereka tidak akan pernah ada. Jadi di sana juga perlu kiranya pemerintah turut serta dalam bagaimana mengembangkan SDM masyarakat Karo itu, agar kita menyadari bahwa yang kami bilang tadi Pak Un, ya narkoba, judi, ya paling tidak sih kita menyadari semua bahwa itu adalah sesuatu hal yang memang lama kelamaan akan mensulitkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang Pak. selamat. Lagi ada salah. Bapak salah satu. Deh, kamu Dari mana edit gang ini? Oh lah. Ada kakak mau nelpon. Jadi Pak, dengan situasi kemarau seperti ini, ekonomi pun sulit dari beberapa sumber yang saya dapat. Bagaimana kira-kira pendapat Bapak melihat situasi saat ini Pak? Ya, otomatis saya sebagai petani masyarakat Karo terkhusus Kecamatan Binanga, ya sangat-sangat sebetulnya khawatir secara pribadi dalam menghadapi kemarau ini sudah hampir 6 bulan. Ya, tapi kalau menurut saran saya di sinilah perlunya ya, pemerintah memperhatikan hal-hal seperti ini agar bekerja sama dengan masyarakat juga. Masyarakat juga bisa mengubah mindset dan pola pikir mereka untuk bercocok tanam. Ya, karena kenapa kita bilang begitu? Karena kalau kita lihat dampak daripada kesulitan sekarang ini sudah sangat luar biasa. Satu contoh, ya perjudian, ya narkoba, segala macam. Ya jadi otomatis kalau ekonomi itu berjalan, pengangguran pasti tidak banyak sekarang gitu. Nah, jadi harusnya ya di sini kita butuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar dapat bekerja sama dalam menanggulangi kemarau yang berpanjangan ini. Pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat bahwa bercocok tanam dengan baik, mengadakan irigasi mandiri, pengairan, ya. Jadi dengan itu ya makanya masyarakat juga akan bertanggung jawab dengan istilahnya tanggung jawab mereka yang ada kepada pemerintah. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat akan mendapatkan sesuatu hal dapat bercocok tanam berlanjutan. Ya akan menurut saya akan menghasilkan dampak yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat Karo. Jadi untuk kaum muda ini Pak, apa yang bisa dilakukan agar mengatasi krisis sosial dalam situasi sebenarnya Pak? Kalau menurut saya ya, kalau kita berlari sana dalam krisis sosial ini paling tidak ya, kita kadang-kadang harus mengadakan pendekatan seseorang. Karena kalau menurut saya paling susah untuk mengubah itu adalah segi kebiasaan yang telah dilakukan mereka. Jadi bagaimana
kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan SDM mereka dalam bidang rohanian, kegiatan anak-anak muda, membuat perkembangan di kalangan karang taruna, dan membuat sesuatu kegiatan yang positif di setiap desa. Jadi agar mindset mereka yang sudah tertanam yang tidak baik bisa diubah ke hal yang lebih positif, dan bisa mereka menyadari bahwa apa yang mereka jalankan itu memang adalah satu kerugian yang besar bagi mereka dan bagi keluar mereka. Gitu saya.